Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman, salam jumpa dengan Lamsan Eru, channel yang membahas tentang cerita bersejarah. Saya ingin mengucapkan selamat datang di channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi manfaat kepada kita semua. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang cerita sejarah, saya ingin mengingatkan pada teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan untuk membantu like, share, dan subscribe. Terima kasih. Mari kita lanjutkan videonya. Teman-teman, kita telah beberapa kali membahas mengenai kitab rujukan sumber sejarah, yaitu Paraton dengan Negara Kartagama, yang dimana Paraton itu dianggap dongeng, dianggap sumber yang tidak valid dan tidak boleh digunakan. Itu anggapan beberapa orang pecinta sejarah. Teman-teman, saya di sini ingin membahas Paraton dan juga Negara Kartagama karena untuk sedikit memberi kita pembelajaran tentang wawasan sumber sejarah itu sendiri. Meskipun Paraton itu fisiknya lebih tipis daripada Negara Kartagama, tapi memuat silsilah raja-raja di Majapahit dan juga Singasari itu lebih detail daripada yang di Negara Kartagama. Teman-teman, meskipun Paraton itu lebih komplit, teman-teman, tetapi banyak juga orang yang katanya tidak mau menggunakan Paraton karena dianggap itu tidak valid, teman-teman, dan hanya menggunakan prasasti saja dengan alasan prasasti itu adalah sumber primer. Dalam hal ini saya sangat setuju sekali kalau prasasti itu adalah sumber primer dari sejarah, teman-teman. Tetapi kalau kita hanya menggunakan prasasti saja, tidak menggunakan sumber pendukung lainnya, maka kita akan kesulitan untuk menguak sejarah yang pernah terjadi di masa lalu, dan kita juga akan kesulitan untuk mengambil pelajaran yang positif tentang keberadaan nenek moyang kita. Teman-teman, di video yang lalu telah kita bahas bahwa prasasti itu memiliki pengertian prasasti itu adalah piagam yang diberikan oleh seorang raja kepada seseorang ataupun suatu desa atau suatu tempat yang memiliki jasa terhadap raja ataupun kerajaannya. Salah satunya adalah prasasti Kudadu, teman-teman, yang diberikan oleh Sang Ramawijaya atau Raden Wijaya kepada kepala desa Kudadu sebagai penghargaan atas jasanya itu menolong raja ketika berada dalam pelarian saat terjadi pemberontakan Jayakatwang. Di prasasti Kudadu itu Sang Ramawijaya atau Dyah Wijaya itu disebutkan sebagai menantu dari Kertanegara atau cucu Narasimamukti. Kalau berdasarkan informasi seperti itu, kita tidak akan tahu siapa Dyah Wijaya itu dan raja dari mana dia. Tetapi dengan adanya sumber pendukung seperti Paraton dan juga pendukung lain, kita bisa mengetahui bahwa Sang Ramawijaya atau Raden Wijaya atau Dyah Wijaya itu adalah
pendiri dan sekaligus raja pertama dari kerajaan Majapahit. Teman-teman, meskipun Paraton itu tidak jelas siapa yang menulis, maksudnya tidak dicantumkan tulisnya teman-teman, tetapi memiliki isi yang sangat komplit, membentuk alur cerita dari Ken Arok, dari perjuangan Ken Arok, lahirnya, perjuangannya, sampai disambung dengan kehidupan Tohpati, Tohjaya, Kertanegara, Ranggabuni dan sebagainya, sampai perang Paragraf Majapahit. Itu sangat detail dan komplit teman-teman. Tapi meski begitu, banyak sekali yang meragukan keberadaan atau keabsahan dari Paraton. Tapi kita bisa menjadikan referensi sebagai sumber pendukung untuk menjelaskan apa yang ada di prasasti. Paraton ini isinya itu banyak kecocokan dengan prasasti-prasasti era Majapahit dan Singasari. Selain prasasti Bidadu, masih banyak lagi yang isinya memang betul-betul cocok. Di antaranya adalah jadi keberadaan dari Paraton itu dijadikan sebagai sumber pendukung, yang sumber utamanya tetap dari prasasti teman-teman. Dengan ada dukungan dari Paraton dan mungkin masih banyak lagi sumber-sumber sejarah yang sifatnya sekunder, itu maka alur cerita atau alur sejarah Nusantara itu bisa terungkap teman-teman. Meskipun Paraton itu tidak jelas siapa yang menulis, maksudnya tidak dicantumkan tulisnya teman-teman, tetapi memiliki isi yang sangat komplit, membentuk alur cerita dari Ken Arok, dari perjuangan Ken Arok, lahirnya, perjuangannya, sampai disambung dengan kehidupan Tohpati, Tohjaya, Kertanegara, Ranggabuni dan sebagainya, sampai perang Paragraf Majapahit. Itu sangat detail dan komplit teman-teman. Tapi meski begitu, banyak sekali yang meragukan keberadaan atau keabsahan dari Paraton. Tapi kita bisa menjadikan referensi sebagai sumber pendukung untuk menjelaskan apa yang ada di prasasti. Paraton ini isinya itu banyak kecocokan dengan prasasti-prasasti era Majapahit dan Singasari. Selain prasasti Bidadu, masih banyak lagi yang isinya memang benar-benar cocok. Prasasti Pamitihan juga isinya sangat cocok sekali dengan Paraton teman-teman. Di video yang akan datang kita akan membahas tentang kesamaan atau kecocokan antara negara Kartagama, Paraton dan prasasti Pamitihan. Ikuti terus channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar segera mendapatkan notifikasi ketika Lancaneru mengupload video terbaru. Terima kasih, sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Satu santai.